Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Nesia, PJ Pra Assessment dari LSP Universitas Pamulang, serta seluruh asesi yang hadir pada Zoom kali ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul dalam kegiatan pra-assessment uji kompetensi manajer SDM pada hari ini. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian uji kompetensi yang akan kita laksanakan pada tanggal 9 dan 10 Juli 2025 di Universitas Pamulang Kampus Victor. Sebelum kita memulai rangkaian kegiatan hari ini, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan pra-assessment uji kompetensi manajer SDM dapat berjalan dengan lancar, diberikan kemudahan, serta membawa manfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Acara berikutnya yaitu sambutan dari Ibu Nesia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Ibu Nesia, silakan Bu Nesia. Oke, sebentar ya, kita akan dengarkan dulu sambutan dari Ibu Nesia. Bu Nesia, suara saya terdengar ya, teman-teman mahasiswa ya? Halo? Terdengar, Pak. Jelas ya? Terdengar jelas ya? Oke, baik. Lalu ya, sebentar ya. Saya confirm ke Bu Nesia dulu. Sebentar ya. Assalamualaikum Ibu Nesia. Terima kasih, Bapak. Oke, baik. Oke, baik. Sebentar.
Bentar ya, tunggu 5 menit sebentar. Share screen saya terlihat teman-teman mahasiswa? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Oke, baik. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, oke ya. Uji kompetensi yang akan kita lakukan yaitu di skema manajer sumber daya manusia. Betul, teman-teman akan melakukan uji kompetensi di skema manajer sumber daya manusia. Betul, Pak. Betul, Pak. Hanya ingin memastikan tidak salah room, tidak salah grup. Oke ya. Nanti sebentar. Oke ya. Nanti akan di assessment oleh saya sebagai asesor. Ya, Eko Sudarso dengan nomor sertifikat yaitu MET titik 000 titik 000 801 2025. Ya. Oke, kita akan bahas mengenai tentang tujuan dan manfaat sertifikasi uji kompetensi. Kalian sudah paham apa itu tujuannya dan apa itu manfaatnya? Sudah ada yang mengerti? Teman-teman asesi? Kita bilangnya asesi ya. Jadi kalau yang menilai itu adalah asesor, ya, yang dinilai adalah asesi. Paham ya sampai di sini? Teman-teman mahasiswa paham ya? Paham, Pak. Pak, paham. Oke, baik. Ya. Ada yang tahu tujuan dari sertifikasi uji kompetensi ini? Ada? Oke, baik ya. Tujuan sertifikasi ini yaitu adalah ya. Kursor saya kelihatan ya? Kelihatan, Pak, kelihatan. Tujuan sertifikasi profesi ini untuk memastikan ya pada kompetensi seseorang yang telah didapatkan melalui pembelajaran, pelatihan maupun pengalaman kerja yang diselenggarakan oleh LSP yang disetujui oleh BNSP. Nah, sebelum kalian memasuki uji kompetensi nanti, sebelumnya kalian sudah mendapatkan pelatihan
Betul atau tidak? Betul, Pak, Oh, sudah. iya. Jadi benar ya. Jadi ini adalah untuk memastikan kompetensi seseorang yang telah mendapatkan pembelajaran dan pelatihan. Ya, itu. Nah, manfaat sertifikasinya adalah apa? Memiliki keunggulan kompetitif. Ya, saat ini persaingan semakin ketat. Ya, kompetisi itu terjadi di mana-mana. Ya, makanya untuk bisa memenangkan persaingan tersebut harus unggul. Benar atau benar? Betul. Ya, jadi kalian harus unggul. Nah, bisa unggulnya itu di mana? Yaitu kalian harus mendapatkan sertifikat, ya. Jadi memiliki keunggulan kompetitif dibanding kandidat tanpa sertifikat, ya. Di sini rata-rata sudah bekerja semua kah? Belum, Pak. Oke, nah ini merupakan nilai tambah atau add value kalian saat nanti melamar pekerjaan. Jadi saat melamar pekerjaan kalian akan melampirkan ijazah dan sertifikat kompetensi yang kalian miliki. Nah, saya harap kalian nanti mendapatkan sertifikat Garuda, yaitu ya dengan kompeten di semua unit. Unit di manajer SDM ada berapa unit yang kalian ketahui? Ada berapa? Kemarin berapa? Waktu pelatihan dikasih tahu ada berapa unit yang harus kalian selesaikan atau harus kalian kompeten? Ada berapa? 3, Pak. Unit. Berapa unit? 5? 15, Pak. 15. Ya. 15. Jadi 15 unit itu semua harus kompeten ya untuk bisa mendapatkan sertifikat lambang Garuda ya. Nah, sertifikat itulah ya yang nanti akan menjadi nilai tambah kalian saat nanti proses wawancara di industri ya. Semangat, siap untuk bisa kompeten di 15 unit semua? Iya, Pak. Siap Siap. ya. Oke. Memiliki potensi untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi ya. Beda ya antara pelamar yang tidak memiliki sertifikat BNSP ya dengan pelamar yang memiliki sertifikat BNSP ya, karena sertifikat BNSP ini Badan Nasional Sertifikasi Profesi ini sudah diakui ya di negara ya. Jadi jika kalian mendapatkan sertifikat BNSP ini akan mendapatkan nilai tambah dari user atau HRD yang akan menginterview kelak kalian nanti saat proses rekrutmen. Terus memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan, ya. Jelas ya, dengan kalian mendapatkan nilai tambah, ya, peluangnya besar atau kecil untuk mendapatkan pekerjaan? Peluangnya besar, ya. Terus menunjang karir profesional, ya. Oke. Nah, masih di tujuan dan manfaatnya. Terlihat ya share screen-nya? Terlihat ya, teman-teman? Oke ya. Lihat, Pak. Ya. Pak. Tujuannya ya masih lanjutan yang tadi ya, memastikan ya dan memelihara kompetensi ya kerja kualifikasi 6 bidang SDM. Jadi yang telah kalian pelajari itu ya memastikan bahwa kalian telah lulus pelatihan dan siap untuk kompeten saat uji kompetensi kemarin besok ya yang akan dilakukan di 9-10 Juli ya. Terus sebagai acuan dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi oleh LSP. Jadi ya, jika kalian mendapatkan kompetensi 15 unit akan mendapatkan sertifikasi. Tetapi kalau tidak 15-nya tidak kompeten atau ada misalnya 3 gitu yang tidak kompeten, ya kalian tidak patah semangat, jangan patah semangat ya. Kalian bisa melakukan ya yang 3 unit itu misalnya yang belum kompeten di kemudian harinya. Ini rata-rata di semester berapa?
Semester berapa? 8. 8, Pak. Oh, 8. Oke, Ya. 8. Berarti harus kompeten semua nih 15 unitnya ya. Gitu. Tetapi walaupun misalnya ya ada 2 atau 3 yang belum kompeten, kalian akan mendapatkan sertifikat paspor skill ya, yang dimana sertifikat itu bisa untuk pendaftaran sidang skripsi ya. Paham ya di sini sampai sini? Paham ya? Oke. Nah, manfaatnya ya membantu memastikan link and match. Jadi ya antara kompetensi ya lulusan dengan tuntutan kompetensi dunia industri. Jadi ya sertifikasi ini memastikan bahwa ya kalian sudah linier antara yang dipelajari dengan tuntutan dunia industri. Ya, inilah manfaat dari sertifikasi LSP. Ya. Terus yang kedua adalah untuk memastikan tercapainya efisiensi dan pengembangan program diklat ya, pendidikan dan pelatihan ya. Terus sebagai referensi rekam jejak asesi ya kan. Jadi dengan sertifikasi ini ya kalian ya sudah dinyatakan bahwa kalian sudah mengikuti pelatihan dan sertifikasi BNSP. Terus yang berikutnya adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan di bidang profesi. Jadi nanti saat uji kompetensi ya kalian akan dinilai kemampuannya ya. Khususnya di sini adalah skema manajer SDM ya. Terus yang terakhir adalah ya tadi sudah saya jelaskan sebagai salah satu syarat sidang tugas akhir. Kira-kira kalau kalian tidak mempunyai sertifikat ya LSP atau paspor skill atau BNSP, kira-kira kalian bisa daftar sidang nggak saat mengajukan pendaftaran skripsi? Bisa daftar nggak? Halo? Tidak bisa, Pak. Iya, Tidak tidak bisa, bisa ya. Pak. Jadi manfaatnya salah satunya adalah sebagai salah satu syarat Tidak bisa, Pak. sidang. Apalagi nih rata-rata semester 8 ya. Semester Betul. 8 ini atau semester 7? Semester 8, Pak. Semester 8. Ya, berarti UAS itu udah harus langsung daftar sidang ya, itu. Oke ya. Manfaat, tujuan dan manfaat ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke, kita lanjut ke materi ujinya ya. Oke, ada berapa ini di layar? Ada Ternyata ada berapa? 15. Ada 15 ya. 15. Oke, yang pertama nanti unit kompetensi yang pertama yaitu adalah menyusun uraian jabatan ya. Jadi kalian sudah diajarkan ya bagaimana menyusun uraian jabatan ya. Nanti saat proses atau saat uji kompetensi diujikan ya. Tuh. Oke, yang kedua adalah menyusun standar operasional prosedur atau SOP ya, manajemen sumber daya manusia. Oke, kemarin sudah diajarkan bagaimana menyusun SOP? Sudah ya? Sudah. Oke, ya, nanti kita akan tes atau uji ya bagaimana kalian cara membuat atau menyusun SOP ya. Terus yang ketiga adalah melaksanakan analisis beban kerja ya. Nanti saat uji kompetensi dinilai bagaimana kalian menyusun atau melaksanakan menganalisis beban kerja ya. Terus yang keempat adalah menyusun grading jabatan ya. Jadi kalian ya dinilai bagaimana kalian menyusun grading jabatan ya. Itu yang keempat. Oke, terus yang kelima adalah mengelola proses perumusan indikator kinerja individu ya. Jadi kalian nanti diuji bagaimana kalian merumuskan indikator kinerja
individu. Ya, itu yang kelima. Terus yang keenam adalah menyusun kebutuhan pembelajaran dan pengembangan. Ya, kalian akan dinilai bagaimana kalian menyusun ya kebutuhan pembelajaran dan pengembangan. Ya, itu yang keenam. Yang ketujuh adalah ya merumuskan strategi dan kebijakan manajemen sumber daya manusia. Ya, itu. Jadi kalian dinilai bagaimana kalian membuat rumusan strategi dan kebijakan MSDM. Ya. Oke, itu ketujuh. Kedelapan, merumuskan proses bisnis serta tugas dan fungsi dalam organisasi. Jadi kalian nanti membuat rumusan proses bisnis ya, serta tugas dan fungsi dalam organisasi. Yang kesembilan, merumuskan perubahan strategis organisasi. Jadi kalian akan merumuskan bagaimana perubahan strategis sebuah organisasi. Yang ke-10 yaitu merumuskan budaya organisasi. Ya, kalian harus membuat rumusan budaya organisasi. Yang ke-11 yaitu menyusun kebutuhan SDM, ya, sumber daya manusia. Oke, terus yang ke-12, kalian mengelola proses perubahan, change management. Yang ke-13, menyusun sistem remunerasi, ya, dari gaji, ya, bonus, ya kan? Nah, itu ya, bagaimana kalian menyusun sistem remunerasi. Jadi nanti akan dinilai ya, penyusunan sistem remunerasi yang kalian buat. Yang ke-14 adalah menentukan upah pekerja. Ya, jadi nanti dinilai ya bagaimana kalian membuat atau menentukan upah pekerja. Ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana kalian merumuskan program insentif atau bonus. Ya, itu 15. Jadi dari 15 inilah ya diharapkan teman-teman asesi itu kompeten semua. Kira-kira bisa nggak kompeten semua nih di 15 unit ini? Bisa nggak? Teman-teman asesi bisa nggak? Harusnya bisa sih, Pak. Yakin ya, harus yakin dulu. Yang pertama adalah ditanamkan semangatnya yakin dulu, ya, percaya diri, ya. Ya, jika kalian pelajari tentang pelatihan yang kemarin, ya, percaya diri, berdoa, insya Allah, ya, semua unit ini 15 ini akan kompeten, insya Allah ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan tentang materi unit kompetensi? Tidak ya? Oke. Nah, tata tertibnya. Oke, ini tata tertib yang perlu harus dipahami. Ya, tata tertibnya. Pertama, peserta menggunakan pakaian rapi. Ya, pakaian rapi dan sopan ya. Jadi berkerah ya. Itu jangan menggunakan kaos. Ya, jadi harus menggunakan pakaian yang rapi. Menggunakan alma mater ya, membawa identitas diri, KTP dan KTM ya, karena kalian mahasiswa berarti punya KTM dong, punya ya? Halo, punya ya? Jadi dibawa Ada, Pak. ya identitas dirinya, KTP dan KTM ya. Terus berikutnya adalah wajib mengisi daftar hadir ya, nanti ada absensi yang harus kalian tanda tangani ya. Terus dilarang menggunakan handphone saat ujian berlangsung ya. Handphone itu hanya untuk apa ya, hotspot. Jadi pastikan handphone kalian ada kuotanya ya, gitu, ada kuotanya ya. Bawa handphone, bawa laptop ya, bawa laptop, terus handphonenya ada kuotanya, terus bawa roll kabel ya, karena kan di ruangan itu hanya ada satu satu colokan ya, stop kontak.
Ya, hanya ada colokan itu ya satu. Jadi saya harap masing-masing asesi mahasiswa membawa ya laptop, colokan, ya, terus handphone yang ada kuotanya, kuota internet, ya, pastikan itu ya. Terus jaringannya stabil, ya. Jelas ya di sini ya, sampai di sini jelas. Oke, terus dilarang keluar masuk ruangan dengan alasan apapun kecuali ke toilet, ya. Kalau ke toilet silahkan, gitu ya. Kalau misalnya selain itu, Pak, misalnya mau angkat telepon, ya, itu diharapkan ya jangan, ya, karena untuk konsentrasi teman-teman yang lain mengerjakan ujian, ya, gitu. Terus selama ujian peserta dilarang bertanya kepada teman, tanyakan kepada asesor jika tidak mengerti. Jadi ya, teman-teman asesi mahasiswa tidak boleh bertanya kepada teman. Ya, kalau ada yang tidak mengerti, tanya kepada asesor. Saya ya saat nanti di ruangan, ya. Terus dilarang memberikan catatan kepada teman atau mencoret atau mendokumentasikan naskah soal dan jawaban. Jadi teman-teman asesi dilarang membuat catatan, memberi catatan ke teman, atau mencoret, atau mendokumentasikan naskah, soal, dan jawaban. Jadi nggak boleh ya. Nanti saat ujian nggak boleh mencoret-coret, ya, mendokumentasikan soal dan jawaban. Ya. Terus naskah soal dan jawaban harus dikembalikan kepada asesor. Jadi naskah soal itu tidak boleh dibawa pulang ya. Itu soal dan jawaban harus dikembalikan kepada asesor. Nah, terus dilarang pulang sebelum hasil rekomendasi diumumkan. Ya, hasil rekomendasi akan diumumkan di hari kedua. Ya, jadi sebelum ada pengumuman hasil rekomendasi dilarang pulang. Oke. Ada yang mau ditanyakan mengenai tentang tata tertib ini? Ada? Dilarang menggunakan sendal ya. Ya, gitu. Jelas? Tata tertibnya jelas? Jelas ya. Dan hadir tepat waktu. Ya. Kita mulainya jam 8. Jadi hadir tepat waktu. Jadi kalian harus bisa mengestimasi jarak rumah kalian dengan kampus Victor. Itu berapa lama? Jadi kalian sudah bisa mengestimasi jam berapa kalian harus berangkat dari rumah agar tidak telat, ya, agar kalian datangnya tepat waktu jam 8, ya, gitu. Ada yang mau ditanyakan mengenai tentang tata tertib? Ada? Mereka? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut ke teknis pelaksanaan uji kompetensi, ya. Oke, kita akan melaksanakan uji kompetensi ya di hari Rabu dan Kamis tanggalnya 9 dan 10 Juli 2025. Tempatnya di Universitas Pamulang Kampus Victor di ruang V922. Ya, jadi di ruang kelas 922. Jelas ya? Jangan sampai salah masuk kelas nanti. Ya, jadi kita di ruang 922 ya. Di ruang 922. Oke. Terus ya, kita akan melaksanakan ya ujiannya 2 hari. Ya, hari pertama hari Rabu. Ya, 9 Juli 2025. Oke. Nah, jadwalnya adalah jam 8 sampai jam 12 ya, kalian ujian observasi atau praktek ya. Jadi ya yang pelatihan kemarin itu akan diujikan ya. Jadi di jam 8 sampai jam 12 ya, ujian praktek ya atau observasi. Terus isoma, istirahat, sholat dan makan
ya, jam 12 sampai jam 1 ya. Itu. Saya harap di jam itu kalian sudah sholat, sudah makan ya, itu. Terus jam 1 sampai jam 3 adalah ujian DIT. Daftar instruksi terstruktur. Ya, itu. Nanti kalian akan ada proses wawancara. Ya, gitu. Di jam 1 sampai jam 3 ya. Setelah itu pulang ya. Berikutnya di hari kedua hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 ya. Kita mulai dari jam 8 sampai jam setengah 10 itu akan ada ujian tertulis pilihan ganda ya. Pilihan ganda. Ya. Terus setelah itu nanti jam 10 sampai jam 11 atau selesai nanti akan ada pengumuman rekomendasi. Siapa-siapa yang kompeten, siapa-siapa yang belum kompeten ya. Jadi ini hari kedua. Jangan pulang sebelum selesai pengumuman rekomendasi gitu. Jelas ya? Yes. Ada yang mau ditanyakan? Tentang teknis pelaksanaan uji kompetensi ada? Jelas cukup ya? Oke, kita akan lanjut ke perlengkapan apa sih yang harus dibawa ya? Oke, pertama yang pastinya adalah jaket alma mater ya. Menggunakan jaket alma mater. Ya, terus yang kedua adalah kalian bawa KTP dan KTM. Ini dua-duanya dibawa ya. Ini bukan atau tapi dan KTP dan KTM ya. Terus yang ketiga adalah peralatan makan dan minum ya. Kalau bisa bawa peralatan makan dari rumah ya. Jadi karena kan kita ada di lantai 9 tuh. Ya, Isoma bisa makan di luar ruangan ya. Gitu. Bawa peralatan makan dan minum supaya saat mengerjakan ujian kalian perutnya terisi, tidak kosong sehingga fokus ya. Itu. Terus bawa peralatan sholat ya, yang perempuan bawa mukena ya. Itu. Ya, gitu. Terus jika kalian sedang batuk pilek boleh menggunakan masker ya. Jadi ya situasi atau cuaca saat ini kan kadang panas, kadang hujan ya. Terus ya kondisi fisik orang kan beda-beda. Kalau kalian batuk pilek bawa atau gunakan masker ya. Terus alat tulis sendiri tidak boleh pinjam ya, pulpen ya, apapun, tip X ya. Bawa alat tulis sendiri, tidak boleh saling pinjam ya. Terus yang berikutnya adalah wajib bawa laptop ya, untuk pengerjaan tugas praktek, bawa laptop ya, plus chargernya ya. Jangan lupa tuh chargernya harus dibawa, laptopnya, chargernya ya. Terus kalau bisa ya harus sih bawa colokan karena kan namanya laptopnya nyala terus ya, baterainya habis ya. Terus colokannya kan terbatas. Kalau bisa masing-masing mahasiswa bawa itu roll kabel ya, bawa roll kabel. Terus yang pastinya adalah handphonenya harus ada kuotanya biar di hotspot ya, gitu. Karena nanti kirim tugasnya itu ke Google Drive ya, link Google Drive, dan harus ada koneksi internetnya. Tuh. Jelas apa yang harus dibawa, perlengkapannya harus dibawa. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Sudah jelas, Pak. Oke, jelas ya. Oke, berikutnya saya akan menginformasikan atau mengabsen ya peserta uji kompetensi manajer SDM di tanggal 9 sampai 10 Juli. Oke. Yang pertama, ini saya belum absen saya. Oke, yang pertama Haryanto ada? Haryanto? Ada Haryanto? Tidak ada ya? Oke,
Pramustaji? Ada Pramustaji? Pramustaji. Ingga Arista? Ada Ingga Arista? Rehyan Septiawan Safikri ada? Ada Pak, ada. Oke. Hadir. Nur Ahmad Fauzi ada? Ada? Rafli Hermawan ada? Hadir Pak. Oke. Virgiawan Al-Ghifari ada? Hadir Pak. Oke. Tuti Nuswantari ada? Tuti Hadir Nuswantari. Pak. Oke. Ada Pak. Evi Alfia ada? Evi Alfia ada ya, tapi nggak ada suaranya ya. Orangnya ada ya. Oke. Siti Faradila Rahma ada? Oke. Fajar Ilham Maulana Frizi ada? Hadir Pak, hadir. Oke. Nyimas Siti Setiawati, Hadir Pak. Reza Nia Zulkarnain, Hadir, Pak. Alif Abu Hanafi, Hadir Pak. Azahra Ramadina ada? Oke. Fadilah Fahrezi ada? Fadilah ada ya. Azahra Febriani. Oke. Tri Andini. Oke, saya harap peserta ini semua Hadir Pak. ya, semua ada ya. Gitu. Tapi nanti saya record ya. Nanti akan saya share rekamannya di grup ya bagi teman-teman ASESI yang tidak hadir. Karena ini penting per-assessment. Ya, penting sebelum kita melakukan assessment ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke. Nah, ini ada motivasi diri nih ya. Oke, ada motivasi diri ya. Kalian tahu pohon bambu nggak? Tahu pohon bambu? Oke ya. Hiduplah Tahu, Pak, seperti tahu. oke ya. Tahu. Hiduplah seperti pohon bambu, walaupun dia dirawat dengan baik, tetapi 5 tahun pertama dia hanya akan tumbuh beberapa sentimeter saja. Namun, setelah beberapa tahun kemudian, pertumbuhannya akan sangat pesat dan luar biasa. Bahkan tingginya bisa sampai puluhan meter. Ternyata 5 tahun pertama pohon bambu mengalami pertumbuhan bukan pada batangnya, melainkan pada akarnya. Ya, pohon bambu itu mempersiapkan akarnya sebagai pondasi yang kuat agar bisa menopang batangnya yang tinggi. Jadi, ya kalian harus buat pondasi terlebih dahulu biar kuat nih. Ya, sama seperti hidup kita nih. Ya, mungkin kamu merasa apa yang kamu lakukan saat ini, usahamu itu belum membuahkan hasil apapun. Namun, sebenarnya kamu sedang memperkuat pondasi akarmu sendiri. Agar di kemudian hari, ketika kamu tumbuh menjadi seseorang yang luar biasa, pondasimu sudah sangat kuat dan mampu mempertahankan akarnya dari terjangan badai angin yang menerjang. Oke ya. Jelas ya, ini motivasi diri ya. Gitu. Oke, selesai ya. Selesai. Ada yang mau ditanyakan untuk pra-assessment kita kali ini? Ada? Cukup ya? Pak. Oke, baik, cukup. Sampai ketemu di tanggal 9 dan 10 Juli. Jangan telat. Semua yang harus dibawa harus diperhatikan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri pertemuan kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Motivasi diri yang luar biasa, luar biasa. Udah kelar itu? Udah sampai